selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur jika hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur atas anugerahnya, marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Marilah kita berdiri dan mengungkapkan rasa syukur kita dengan memujikan terima kasih ya Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kudus ini dengan sebuah keyakinan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah hamba yang dipercaya. Saudara-saudara, menjadi orang yang dipercaya berarti sebuah sukacita, kerinduan bagi setiap orang. Karena orang yang dipercaya berarti dia adalah orang yang bisa dianggap bertanggung jawab, berprestasi, atau mampu diberikan kepercayaan kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kita ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya sebagai anak-anak Tuhan? Nanti kita akan merendungkannya, mendalaminya melalui tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Sekarang mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memujikan Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 3. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ujian yang baru saja kita naikkan mengajak kita untuk memuliakan Allah. Namun harus kita akui, sesungguhnya kita belum maksimal memuliakan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita datang kepada Tuhan
membawa seluruh keberadaan kita yang belum sepenuhnya memuliakan Allah melalui kehidupan kita. Bahkan dalam kesempatan ini, mari kita terbuka dan jujur di hadapan Tuhan, bagaimana supaya Tuhan menolong kita untuk boleh memuliakan Dia dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus saat ini kami datang merendahkan diri ke hadapan-Mu, membawa seluruh keberadaan kami yang penuh cacat celah dan keterbatasan, yang kemudian tidak maksimal untuk memuliakan Engkau melalui hidup kami, baik dalam kehidupan keseharian kami, dalam pelayanan kami, bahkan mungkin dalam setiap kegiatan kami. Terlalu sering kali kami justru memuliakan diri kami sendiri ketimbang memuliakan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami datang merendahkan diri, mohon pengampunan Engkau, mohon pengajaran daripada Engkau, mohon anugerah daripada Engkau. Ubah dan mampukanlah hidup kami, agar kami boleh memuliakan Engkau lewat setiap aspek kehidupan kami. Inilah doa permohonan ampun kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kasih Kristus saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita menyambut berita anugerah yang diberikan Tuhan bagi setiap kita yang telah memohon pengampunannya. Firman Tuhan yang saya baca untuk menjadi berita anugerah bagi setiap kita adalah di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berikan salam damai kepada yang satu dengan yang lain dengan salam namaste. Saudara-saudaraku, pengampunan dari Tuhan membuat kita semakin siap dipercaya oleh-Nya dan dapat merasakan sentuhan kasih-Nya. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian bagi nama Tuhan. Selalu di dalam doa.
kita senantiasa dipenuhi oleh nama Tuhan yang ajaib itu. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Sekarang mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa mohon pimpinan penyertaan Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus saat ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus, memohon pertolongan hikmat marifat daripada Engkau melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk boleh menuntun, membimbing, menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Menurut Matius pasal yang ke-25, kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 25 ayat 14 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu
pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Allah itu dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hampir setiap orang di muka bumi ini, kalau diberikan kepercayaan tanggung jawab, dia pasti akan sangat bangga sekali. Mengapa demikian? Karena seorang yang diberikan tanggung jawab atau kepercayaan, itu berarti dia memiliki kualitas, memiliki kemampuan, dan tentu dipandang bertanggung jawab. Apalagi kalau yang memberikan kepercayaan kepadanya itu adalah orang yang hebat begitu ya. Orang yang dia anggap, wah ini orang yang luar biasa, tapi bisa memberikan kepercayaan seperti ini kepada saya. Maka sangat bangga rasanya. Saudara pasti setuju dengan pandangan saya ini. Beberapa waktu yang lalu istri saya pernah bercerita tentang murid-muridnya di sekolah, yang adalah sekolah dasar anak-anak SD. Murid-muridnya itu ketika diminta untuk memimpin doa baik di awal maupun di akhir pelajaran, mereka sangat antusias. Bahkan ada yang dengan tidak segan-segan menuntut, berkata kepada istri saya, Miss, kapan saya diberikan kesempatan untuk berdoa? Lalu istri saya kemudian bertanya kepada mereka, mengapa kalian kalau saya berikan kesempatan untuk berdoa kok antusias sekali?
Iya, bangga dong Miss, karena kita dianggap mampu berdoa, kita dipercayakan, bangga sekali dong Miss katanya. Saudara, jawaban yang polos tetapi juga sangat menyenangkan seperti itu ya. Maka saya katakan bahwa setiap orang yang diberikan kepercayaan atau kesempatan dan tanggung jawab pasti bangga. Apalagi kalau yang memberikan kepercayaan itu adalah orang yang hebat seperti itu. Nah, hari ini tema kita adalah hamba yang dipercaya. Teks firman Tuhan yang mendasari perenungan firman Tuhan hari ini adalah dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Saudara, ini bagian perumpamaan yang berisi pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu, dan tentu kepada setiap kita sebagai gerejanya hari ini, agar supaya setiap murid-muridnya pada saat itu dan kita sebagai gerejanya hari ini boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk menjalankan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, baik dalam konteks kekinian atau kehidupan kita hari ini, maupun dalam konteks menghadapi masa yang akan datang atau akhir zaman atau eskatologi. Sehingga inti dari perumpamaan ini adalah Tuhan Yesus memberikan pengajaran untuk mempersiapkan umatnya, termasuk saudara dan saya, untuk boleh menjalankan panggilan hidup sebagai orang percaya dengan baik, dengan benar. Intinya dengan bertanggung jawab, dengan kesetiaan, dan dengan ketaatan. Saudara, perumpamaan tentang talenta ini memakai relasi antara Tuhan dengan hamba-hambanya. Dan ini menggambarkan relasi Tuhan dengan setiap orang percaya termasuk saudara dan saya. Di ayat yang ke-14 dikatakan ada seorang tuan yang akan bepergian ke luar negeri. Lalu kemudian dia memanggil hamba-hambanya, kemudian mempercayakan hartanya kepada setiap hamba-hambanya. Itu ada 3 orang di sana. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, yang kedua 2 talenta, dan hamba yang ketiga 1 talenta. Saudara, talenta dalam bagian ini dikatakan sebagai harta atau nilai uang yang dimiliki oleh sang hamba tersebut. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan ini mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya itu yang berupa talenta. Kata mempercayakan itu di sana memakai kata dengan bahasa Yunani paredoken. Paredoken itu artinya menyerahkan atau memberikan hartanya untuk dikerjakan, untuk dikelola atau dijalankan oleh hamba-hambanya itu. Nah, apakah talenta? Talenta kalau kita perhatikan dalam kamus Alkitab di belakang Alkitab saudara, jelas dikatakan bahwa talenta adalah ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal yang setara dengan 34 kg benda berharga. Benda berharga bisa emas, bisa perak pada zaman itu. Dan 1 talenta nilainya Bapak Ibu dan Saudara adalah 6.000 dinar. Kita tahu 1 dinar adalah upah seorang pekerja harian 1 hari. Jadi orang bekerja untuk mendapatkan 1 dinar itu dia harus bekerja 1 hari. Nah, maka seseorang bisa mendapatkan harta atau uang sebanyak 1 talenta itu jika dia bekerja selama 6.000 hari. Saudara bayangkan, 1 talenta itu untuk mendapatkannya harus bekerja selama 6.000 hari atau kurang lebih 16 tahun lebih, saudara, baru mendapatkan 1 talenta. Nah, melalui kalkulasi yang demikian maka seseorang yang walaupun hanya memiliki 1 talenta saja dalam hidupnya, dia tergolong orang yang sudah kaya raya, saudara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kisah selanjutnya di ayat yang ke-15, setelah hamba itu pergi, di sana dia dikatakan semua hamba 3-3-nya diberi. Hamba yang pertama 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, hamba yang ketiga 1 talenta. Dengan kata lain saya mau mengatakan ayat ini menjelaskan bahwa semua hamba diberikan talenta, hanya saja jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan kesanggupannya. Rupanya Tuhan sangat mengenal hamba-hambanya.
Yang mampu 5 talenta diberi 5 talenta, yang mampu 2 talenta diberi 2, yang mampu 1 diberi 1. Kenapa demikian? Bukan tidak adil, tetapi supaya aspek efektivitas, keberhasilan, dan tidak mubazir itu ada di sana, ada di dalam pemikiran tuannya. Nah, jadi mereka memang menerima berbeda-beda, tetapi tidak ada yang tidak diberi. Semua diberikan talenta. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan setelah Tuhan itu pergi ke luar negeri, maka kita mulai perhatikan di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 itu adalah respon dari ketiga hamba-hamba itu. Hamba yang pertama dan kedua dikatakan segera pergi dan menjalankan uang yang dipercayakan kepada mereka. Terjemahan Alkitab New American Standard Bible, kata segera itu memakai kata immediately. Itu artinya tidak menunda-nunda, tidak membuang-buang waktu. Kemudian mereka segera menjalankan. Kata menjalankan ini juga pakai bahasa Yunani ergasomai, artinya bekerja atau mengerjakan. Itulah yang dilakukan oleh kedua hamba itu, hamba yang pertama dan yang kedua. Sehingga apa yang terjadi? Mereka bisa menghasilkan dari 5 talenta menjadi 10 talenta. Yang 1, 2 talenta jadi 4 talenta. Nah, ini sangat luar biasa sekali. 100% dihasilkan. Lalu bagaimana dengan hamba yang ketiga? Saudara, kalau kita perhatikan ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta, ia pergi. Pergi kemana? Yaitu dia pergi menggali tanah, kemudian menyembunyikan uang tuan yang 1 talenta yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, dia tidak mengerjakan apa-apa. Dia tidak mengerjakan atau menjalankan uang itu, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, lama sesudah itu maka kembalilah tuan itu, saudara perhatikan ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Berarti kata lama dia pergi baru kembali, saya asumsikan tuan itu tidak pernah menyelidiki atau memantau atau mengawasi hamba-hambanya bekerja. Dengan kata lain, ketiga hambanya boleh kerja atau boleh tidak dipantau. Tapi yang hebat kedua hamba pertama dan kedua hamba itu yang pertama dan kedua bisa menghasilkan 100%. Itu kenapa? Berarti mereka adalah hamba yang bertanggung jawab. Mereka adalah hamba yang setia. Mereka adalah hamba yang taat dan mengerti apa yang dimau oleh tuannya. Sehingga saudara ketika tuannya kembali, maka kata tuannya itu kepada mereka, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Begitu juga dengan hamba yang kedua, karena mereka berdua bekerja menjalankan uang, dan masing-masing yang dapat 5 talenta menghasilkan 5 talenta lagi jadi 10 talenta, yang dapat 2 talenta mengerjakan dan menghasilkan 2 talenta menjadi 4 talenta. Saudara, yang menarik di sini adalah Tuhan itu tidak menghiraukan berapa jumlah yang mereka dapatkan. Tapi Tuhan ini hanya melihat bahwa mereka baik dan setia. Kata baik dan setia ini mengarah kepada mereka adalah hamba yang bertanggung jawab, hamba yang setia, hamba yang taat. Nah, sehingga diperkenankan oleh tuannya. Bukan hanya diberikan tanggung jawab lagi, tetapi diberikan kepada mereka kesempatan untuk masuk dalam kebahagiaan tuannya. Artinya dihargai, dihormati oleh tuannya. Lalu bagaimana dengan hamba yang ketiga? Saudara, ayat 24 sangat menarik dialognya. Ketika dia datang menghadap tuannya, apa yang dia katakan? Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Saudara, hamba yang ketiga yang tidak menjalankan uang yang dipercayakan kepadanya yang 1 talenta itu, memulai dialog dengan tuannya dengan tuduhan, mengatakan tuannya kejam, mengatakan tuannya tidak
baik karena menuai di tempat di mana dia tidak menabur, memungut di tempat di mana dia tidak menanam. Saudara lihat, hamba yang ketiga ini memiliki kesalahan. Yang pertama, dia tidak mengerti kenapa Tuhan mempercayakan talenta satu kepada dia. Tidak mengerti kenapa? Tuhannya sangat tahu kemampuanmu itu loh satu. Kalau kamu mau menjalankan pasti bisa menghasilkan satu lagi dan jadi dua. Itu dia tidak mengerti. Yang kedua, dia juga tidak mengerti bahwa itu adalah kesempatan dia dipercayakan, sehingga dia tidak memanfaatkannya dengan baik. Dan yang ketiga, dia adalah jelas tidak bertanggung jawab, tidak taat, dan tidak setia kepada tuannya. Apa yang terjadi dengan hamba yang tidak setia dan tidak taat ini? Dikatakan oleh tuannya adalah, hai engkau hamba yang malas dan jahat. Kata malas dan jahat ini menunjukkan bahwa hamba yang ketiga ini hamba yang tidak berguna, tidak bisa dipercayai, tidak bertanggung jawab, dan seterusnya. Sehingga tidak pantas diberikan kepercayaan. Yang ada padanya pun harus diambil dan dikasihkan kepada orang yang dapat dipercaya. Dan yang tragis lagi, lemparkan dia ke tempat yang paling gelap, dan di sanalah terdapat kertakan gigi dan kertakan ratap dan kertak gigi. Suatu gambaran kebinasaan bagi orang yang seharusnya meresponi kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan bertanggung jawab, dengan setia dan dengan taat, tapi dia tidak melakukannya, malah justru menyalahkan hambanya, menyalahkan tuannya, mengatakan tuannya itu memungut di tempat yang tidak dia tabur dan tidak menanam, memungut di tempat di mana dia tidak menanam. Sungguh ini suatu ketidakmengertian yang membawa dia kepada kehidupan yang tidak bermakna, tidak berarti. Itulah yang terjadi dengan hamba yang ketiga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita berbicara tentang talenta yang dipercayakan kepada hamba-hamba ini. Apa sebetulnya talenta itu? Talenta itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa dihayati dalam pengertian yang luas, yaitu segala sesuatu yang baik yang diberikan Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepadanya, kepada setiap gereja. Dengan kata lain, talenta itu bisa berupa kesempatan, bisa berupa bakat, suara, pengaruh, jabatan, dan lain sebagainya yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Setiap manusia diciptakan, tidak ada satu orang pun yang tidak diberikan talenta. Semua kita diberikan talenta oleh Tuhan. Mungkin jumlahnya berbeda-beda, mungkin bentuknya berbeda-beda, tetapi satu orang pun di dunia ini tidak ada yang tidak punya talenta. Semua mempunyai talenta. Dan itu yang Alkitab jelaskan di bagian ini. Setiap orang pasti memiliki kemampuan. Persoalan dan pertanyaannya adalah, apakah orang-orang ini sama seperti kedua hamba yang meresponi dengan tanggung jawab, taat, dan setia menjalankan, sehingga kemudian berdaya guna dan menghasilkan berlipat kali ganda? Ataukah dia tidak bertanggung jawab lalu membiarkan kemampuan yang ada itu lewat begitu saja, tidak ada artinya? Inilah yang harus jadi pertanyaan dalam hidup kita. Saudara, jangan bertanya, aku tidak bisa apa-apa. Itu tidak ada. Setiap orang pasti memiliki kemampuan yang Tuhan berikan, pasti memberikan kesempatan. Pertanyaan paling penting, sudahkah saya bertanggung jawab meresponi apa yang Tuhan percayakan kepada saya? Saudara, memang benar, makin banyak orang diberikan kepercayaan, makin besar tanggung jawabnya. Itu sebabnya di dalam Lukas 12 ayat 48 bagian B, di sana dikatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, pernyataan ini mengatakan ketika kita banyak punya kemampuan A, B, dan C, baiklah kita gunakan dengan baik-baik. Jangan pernah menyombongkan diri, itu semua daripada Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan kita untuk melayani, layanilah dengan baik. Kalau Tuhan mempercaya kita untuk bekerja, bekerjalah dengan baik. Kalau Tuhan mempercayakan kita punya suara yang baik, menyanyilah untuk kemuliaan nama Tuhan.
dan itulah yang disebut bertanggung jawab dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak minta kita untuk mengerjakan harus berprestasi dan lain sebagainya, tidak. Tuhan hanya minta kepada kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan minta kita untuk melayani, Tuhan minta kita untuk bekerja dengan bertanggung jawab, dengan setia, dengan taat. Tidak peduli dipuji orang, tidak peduli dilihat orang atau tidak. Itu bukan suatu hal yang diminta Tuhan. Maupun berapa hasilnya Tuhan tidak minta. Yang Tuhan minta adalah engkau bertanggung jawab, setia dan taat melakukannya. Karena Tuhan akan datang untuk meminta pertanggungjawaban kepada kita. Termasuk Bapak Ibu dan Saudara di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini kan kita beribadah pakai online kan. Pelayanan pakai online, rapat pakai online, bekerja online, belajar online. Hati-hati. Itu semua kesempatan yang Tuhan berikan. Apakah hari ini Bapak Ibu dan Saudara beribadah di rumah, duduk dengan tenang, dengan benar, mengikuti ibadah dari awal sampai akhir? Atau kita hanya sekedar menyetel TV, menyetel YouTube, tapi kita kemana-mana? Dan lain sebagainya. Atau barangkali kita rapat, kita pasang YouTube, kita pasang TV, tapi kita tidur. Saudara, ingat, hamba yang pertama dan yang kedua, walaupun dia tidak diawasi, tapi dia bekerja dengan baik. Sedangkan hamba yang ketiga, ya, mungkin dia berpikir, Tuhan pergi jauh, tidak mengawasi saya. Baik, saya masukkan saja talenta ini ke dalam tanah. Akibatnya, saudara lihat sendiri, dia dijampakkan ke dalam ruang yang paling gelap. Dan yang lebih celaka, tidak lagi dipercayakan oleh tuannya. Jangan sampai, kalau Tuhan sudah mempercayakan kepada kita kesempatan untuk melayani, kalau Tuhan sudah mempercayakan kepada kita kesempatan untuk beribadah, kalau Tuhan sudah mempercayakan kepada kita kesempatan untuk bekerja, jangan pernah kita sia-siakan. Lakukanlah dengan bertanggung jawab, dengan kesetiaan, dengan ketaatan. Sekalipun tidak ada yang mengawasi, sekalipun tidak ada yang menyelidiki. Ingat, saudara dan saya tahu bahwa Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan. Mari, selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, selagi Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk melayani, untuk bekerja, untuk beribadah, lakukanlah dengan bertanggung jawab, dengan setia, dengan taat. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita selama kita ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena Tuhan akan datang untuk meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kalau Tuhan mendapatkan kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab, setia dan taat, Dia akan memberikan kepada kita tanggung jawab atau kepercayaan yang lebih besar lagi. Dan yang paling penting adalah Dia akan mempersilahkan kita masuk bersama dengannya di dalam kebahagiaan. Ini akhir zaman. Di dalam kebahagiaan itu mau menunjukkan bahwa setiap hamba-hambanya, setiap orang-orang percaya yang dengan sungguh-sungguh tanggung jawab, setia, taat, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, dia akan tidak disia-siakan oleh Tuhan. Dia akan dihargai, dia akan diberkati, dan percayalah, mata Tuhan melihat setiap kita. Mungkin orang lain tidak melihat kita, tetapi Tuhan melihat kita. Itu sebabnya mari kita bertanggung jawab, mari kita jujur, mari kita taat dan setia mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk ibadah online, termasuk pelayanan dan lain sebagainya. Selamat mengerjakan kepercayaan dari Tuhan dengan bertanggung jawab, setia dan taat. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akan bersama-sama menyatukan doa kita dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur saat ini Tuhan telah melawat menjamah kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kami di dalam menjalani panggilan sebagai orang percaya atau gereja Tuhan, baik di masa kini maupun yang akan datang. Biarlah kami boleh menjalani hidup kami dengan bertanggung jawab, setia dan taat kepada Tuhan, terutama mengerjakan pekerjaan-pekerjaan maupun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam setiap kami Tuhan, sehingga kami akan berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami terus menyerahkan gereja-Mu GKI Residen Sudirman di tengah pergumulan berat di masa pandemi COVID-19. Tuhan, beri hikmat bijaksana kepada majelis jemaat sebagai pimpinan gereja, agar terus boleh dengan hikmat Tuhan mengelola pelayanan gereja ini dengan baik, sehingga umat Tuhan dan simpatisan GKI Residen Sudirman boleh merasakan hadirat Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan ini kepada mereka. Tuhan, berikan juga kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Residen Sudirman yang saat ini mereka tentu saja banyak persoalan pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tidak sedikit di antara mereka yang bergumul dengan kesehatan, pekerjaan, keuangan, ekonomi, usaha bisnis mereka oleh karena situasi pandemi yang belum membaik ini. Tapi biarlah Tuhan memberikan kekuatan, anugerah, penghiburan, dan semangat kepada anggota jemaat simpatisan GKI Residen Sudirman untuk tetap bersemangat melakukan karya-karya baik sesuai dengan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka demi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami sangat percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dalam kondisi lemah tubuh. Mungkin ada di antara mereka dirawat di rumah sakit, atau ada di antara mereka harus istirahat di rumah karena kondisi kurang sehat. Mari Tuhan, tangan-Mu yang tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka, dan telinga-Mu yang tidak kurang tajam untuk mendengar seruan mereka, boleh menyatakan pertolongan-Mu kepada mereka. Tidak lupa kami terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, yang kami cintai, terutama di masa-masa sulit. Berikanlah hikmat bijaksana kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah-daerah, dan terutama Jawa Timur dan kota Surabaya, agar dengan hikmat Tuhan boleh mengerjakan hal-hal baik untuk menolong masyarakat, boleh kuat menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan untuk setiap umat-Mu. Peliharalah mereka dengan kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bahagian melayani Tuhan pada kebaktian ini. Berkatilah mereka dengan penuh sukacita. Inilah harapan doa sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam memberi persembahan adalah dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat kita berikan dengan cara transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. Pemindaian scan QR Code GKI Resen Sudirman, mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja, atau dimasukkan ke kotak persembahan di gedung gereja, atau bisa pula dipersembahkan di gereja saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Bapak Ibu Jemaat, mari kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas setiap berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Kita berikan persembahan dan kita pujikan NKB 212 ayat 1 dan 3. Bukan hal besar, ini tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk berdiri. Mencerminkan kasihnya, barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Jemaat, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Tuhan begitu memberkati kami sehingga kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing pada siang hari ini. Tuhan juga terima kasih untuk setiap kecukupan yang Tuhan berikan bagi kami semua ya Bapa, sehingga kami berkewajiban untuk kami memberikan persembahan kepada gereja-Mu untuk menyalurkan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati ya Bapa setiap berkat yang terkumpul agar bisa dikelola dengan baik oleh pelayan-pelayan Tuhan. Kami serahkan persembahan ini di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba-hambanya yang dipercaya, untuk melayani, berkarya bagi kemuliaannya sesuai dengan kesanggupan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita masing-masing. Mari kita kembali ke kehidupan sehari-hari untuk menjalankan karya-karya baik kita sebagai respon kita kepada Tuhan kita yang telah mempercayakan setiap kemampuan kepada kita. Kita pujikan, di jalan hidupku, ku ada sobat yang setia. Ada sobat yang setia, yang selalu
Sidang jemaat sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.